Hai sahabat TNI, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Serka Koat Blandina Kolim, dengan podcast Kodim 1514 Morotai, dengan moto kreatif, inovatif, dan adaptif. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama orang yang sangat luar biasa sekali, yaitu Komandan Kodim 1514 Morotai. Bagaimana Bapak? Apa kabarnya? Selamat siang, apa kabar baik Ibu? Ya, saya juga baik juga. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sahabat TNI, mari kita dengarkan sedikit perkenalan singkat dari Komandan Kodim 1514 Morotai. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staff sejahtera kita semua yang saya hormati, saya Kapolres Blandina Kolim. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Suratmal, pangkat Letnan Kolonel Arahanut, jabatan Komandan Kodim 1514 Morotai. Saya mulai menjabat di Kodim 1514 Morotai ini terhitung tanggal 7 Agustus tahun 2023 sampai yang sekarang sampai alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menjabat amanah sebagai Dandim 1514 Morotai. Demikian. Bapak Dandim bilang Bapak Dandim bertugas di Kodim 1514 Morotai. Setahu saya itu Kodim 1514 Morotai, apalagi Morotai ya itu kan pulau terluar ya, Komandan. Apa rencana Bapak sebagai pimpinan, sebagai Komandan Kodim, rencana Bapak ke depan dan juga program-program Bapak ke depan supaya membangun terkait dengan wilayah Kodim Morotai sebagai pulau terluar? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab terkait dengan rencana ke depan Kodim, yaitu fungsi Kodim yang pertama ada dua. Pertama itu fungsi teritorial, yang kedua fungsi pertempuran. Sesuai dalam Undang-Undang 34 tahun 2004, itu fungsi TNI ada dua, yang pertama operasi militer perang, kemudian operasi militer selain perang. Nah, dalam hal ini Kodim, dalam operasi militer perang ada 14 di antara tugas kita untuk di Pemda. Nah, itu tugas kami. Nah, dalam hal ini Morotai, kalau kita baca atau kita mengetahui sesuai dengan Perpres itu disebut dengan daerah 3T. 3T kita tahu daerah terluar, terdepan, terpencil. Nah, oleh sebab itu saya diberi amanah sebagai Dandim untuk merubah daerah 3T ini di Morotai ini keluar terluar di wilayah utara. Sehingga harapan kita sesuai keinginan dari pimpinan Morotai ini akan tetap seperti yang kita inginkan ke depan. Ya baik, terima kasih Pak. Pak Dandim kan saya dengar-dengar ini katanya di tahun ini ada rekrutmen secara KPK nih. Apakah peminat di masyarakat Morotai ini terkait dengan secara KPK ini bagaimana? Baik, Kodim Morotai khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Morotai ini kurang lebih 80.000 jiwa. Nah, kita klasterkan dulu untuk usia-usia produktif, usia 18 sampai 22 tahun ini kita ambil klaster kurang lebih ada sekitar 500 pemuda. Nah, ini image sekarang ini orang lebih mudah untuk bekerja di lingkar tambang, sehingga animo untuk mendaftar sebagai TNI memang sangat kurang. Dalam hal ini kami sudah survei ke lapangan, memang banyak sekali animo untuk mendaftar TNI, hanya terkendala ini saluran mana akan mereka datangi, apakah ke Kodim atau ke Pramil. Nah, karena ini podcast ini secara langsung saya akan menyampaikan bagaimana mekanisme mendaftar sebagai TNI. Yang pertama bisa menggunakan sarana online, itu kita bisa buka di rekrutmen militer TNI, bisa kita buka di media online atau datang ke agen Korem atau agenda. Ya kan tadi Bapak Dandim bilang bisa secara online ya Pak Dandimnya. Kalau apalagi di Pulau Morotai ini kan pulau terluar, apalagi di desa-desa yang jauh ini, otomatis tidak ada jaringan internet. Bagaimana tanggapan Bapak untuk mengatasi supaya para anak-anak ini bisa tahu bahwa ada pembukaan sejak KPK ini?
Bagaimana Komandan? Nah, dalam hal ini untuk memudahkan rekrutmen TNI di wilayah-wilayah Morotai ini, khususnya daerah-daerah terpencil yang tidak ada jaringan telekomunikasi. Nah, kami di Kodim ini memiliki 8 Babinsa yang bisa membantu. Dalam hal ini, anak-anak muda yang akan mendaftar di TNI tidak perlu jauh-jauh harus menyeberang pulau untuk ke Ajen Korem, tepatnya di Kuala Ternate, bisa menggunakan sarana online. Jadi ketika mendaftarkan, yang penting persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian, usia minimal 18 tahun dan belum menikah. Gitu. Iya. Pak, ini kan untuk secara PK ini apakah masyarakat sipil ini kalau untuk mendaftar ini ada persyaratan-persyaratan khusus gitu atau langsung diterima semua begitu? Bagaimana contoh sedikit penjelasan dari Pak Dandim? Nah, Babinsa kami bekali dengan wawasan tentang bagaimana cara mendaftar sebagai seorang TNI. Nah, mulai anak-anak di kelas 2 SMA maupun madrasah aliyah maupun di sekolah menengah kejuruan sudah dirasakan sosialisasi bagaimana mekanisme mendaftar menjadi seorang TNI. Sehingga di usia mereka di kelas 2 SMA ini mereka sudah mempersiapkan 1 tahun penyiapan dengan persyaratan diantaranya itu harus yang tadi sampaikan tadi, warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian keimanan takwa harus ada, kemudian belum menikah dan jangan sampai ada tato, kecuali adat istiadat. Kalau di istiadat bertato masih menjadi dispensasi. Demikian. Wah, Komandan ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa merekrut bintara-bintara atau tamtama-tamtama yang di tahun ini sangat luar, pokoknya Komandan sangat luar biasa sekali. Terus Komandan ini ada sedikit bahasa-bahasa dari masyarakat juga bahwa eh kalau masuk tentara itu harus dibayar begitu, harus pungut biaya. Sedangkan ini masyarakat ini kan tidak semuanya orang kaya begitu Komandan. Menurut Komandan bagaimana? Kalau kata-kata berbayar pasti berbayar. Karena harus menyiapkan administrasi, foto, kemudian fotokopi, ijazah negara itu pasti menggunakan biaya. Nah, di sini maksud yang kita maksud tidak berbayar itu tidak dipungut biaya contoh item-item tes dipungut biaya dijanjikan pasti lulus, jangan percaya. Kita pasti yakin dengan kemampuan kita. Yakin dengan kemampuan kita pasti lulus. Jadi kalau ada kata-kata harus ada dibayar dan konteksnya untuk persiapan tes, tidak usah percaya, kita harus yakin dengan kemampuan kita. Karena TNI tidak memungut biaya sepeser pun mulai pendaftaran sampai buka pendidikan dan sampai Anda lulus. Bahkan Anda sudah lulus, Anda langsung dapat digaji oleh negara ini sebagai seorang TNI yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya baik, terima kasih. Jadi sahabat TNI ingat ya bahwa untuk mendaftar menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya. Nah baik Bapak Dandi, mungkin ada sedikit pesan dan kesan atau mungkin motivasi supaya anak-anak muda ini bisa ada niat dan hatinya tergerak untuk menjadi prajurit TNI. Saya menghimbau untuk pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di Kabupaten Morotai, ya. Wawasan Anda sangat luas ke depan, peluang Anda sangat luas ke depan menjadi seorang prajurit TNI. Prajurit TNI mudah saja, tidak susah. Seperti yang diceritakan Anda, wah bagaimana seorang TNI tidak susah. Anda berbadan sehat, jasmani rohani, kemudian Anda tidak terpengaruh dari lingkungan. Lingkungan contoh bahaya narkoba. Itulah persyaratan yang lebih mudah untuk menjadi seorang TNI. Kita berbicara panggilan negara, untuk membela negara ini bukan hanya melalui pekerjaan lain-lain, tidak. Menjadi seorang TNI juga bisa dianggap membela negara. Iya. Ya. Baik sahabat TNI, terima kasih Bapak Dandim. Baik sahabat TNI, demikianlah seluruh podcast di siang hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam.